bagaimana Telkomsel mengelola inovasi yang idenya dari internal karyawan, Pak. Bagaimana pelaksanaan inovasi dan event inovasi dan awarding di Telkomsel. Oke. Bagaimana mengelola inovasi yang idenya dari internal karyawan? Kuncinya pertama kali gini. Kita akan semakin happy apabila muncul sebanyak mungkin inovasi itu dulu. Ya. Sebanyak-banyaknya welcome. Tapi yang poin nomor utama adalah yang di ujung atasnya. Untuk memunculkan budaya inovasi. Itu dulu yang paling sulit. Ya. Itu yang paling sulit. Budaya inovasi. Kalau budaya inovasinya nggak jalan, semua hal ini jadinya ya business as usual. Ya. Begitu bisnis yang namanya budaya inovasinya muncul, akan muncul banyak inisiatif. Ya. Itu tinggal bagaimana kita memanage itu saja, mengkelompokkan ini terkait dengan bagaimana, mengkelompokkan ini terkait dengan bagian apa, ya, secara di dalam suatu strukturnya itu. Ini terkait dengan enabler, apa terkait dengan proses, ya. Ini terkait dengan perbaikan proses, terkait dengan konsep-konsep untuk yang namanya percepatan proses, ataukah ini terkait dengan di level atas untuk mendapatkan scaling up revenue, ya di situ. Kalau udah inovasi muncul tuh gampang semuanya. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadikan tugas utama itu adalah memunculkan budaya inovasi. Itu dulu. Dan itu banyak pertanyaan nih, Pak, tentang budaya inovasi. Gimana cara memunculkan budaya inovasinya, Pak? Tips dan triknya mungkin, Pak. Apa yang biasa Bapak lakukan? Ini muncul di beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan budaya inovasi ini gimana ya menerapkannya, bagaimana memulainya, bagaimana agar satu pemahaman semuanya, bagaimana top leader juga punya satu pemahaman untuk mencanangkan budaya inovasi yang sama gitu. Bahkan mungkin ya ada yang mungkin kendalanya dari bawah, ada mungkin yang kendalanya justru top leader-nya gitu kan, Pak. Gimana nih, Pak, memulainya itu tips dan triknya gimana? Yang namanya budaya itu adalah walk the talk. Ya. Walk the talk budaya itu artinya harus dimulai dari yang atas, seperti apa? Karena yang memiliki, yang tahu arahnya itu atas. Atas mau menggiring perusahaan itu kemana, baru kemudian dibentuk budaya siapa yang paling cocok dalam hal ini. Ya. Nah, salah satunya misalnya udah masuk ke dalam satu, kita mengarah ke arah digitalisasi, akan memunculkan budaya terkait dengan inovasi dalam hal ini. Untuk kemudian menciptakan inovasi-inovasi digital yang beragam. Ya. Nah, memasukin hal tersebut, artinya harus dapat memberikan suatu contoh dulu. Artinya disinilah yang namanya tugas dari seorang pimpinan untuk memberikan yang namanya suatu visualisasi. Tanpa visualisasi, apa yang ada di dalam pikiran itu tidak mungkin dapat diterima secara jelas oleh yang bawahnya. Misalnya gini, budaya inovasi. Kita memiliki suatu inisiatif saja terkait dengan inovasi, terkait dengan inovasi. Ya. Kita sudah punya arah, kita punya inisiatif, kita punya suatu namanya pemikiran inovasi. Tolong bisa buat ini enggak? Buatkan proyeknya. Itu aja dulu. Starting deh itu. Apabila itu berhasil, langkah berikutnya adalah bagaimana itu dikomunikasikan ke semuanya bahwa hal tersebut itu baik dan silakan untuk dilakukan duplikasi. Yang penting ada contohnya dulu. Bisa tervisualisasi. Agar dapat kita lakukan yang namanya amplifying messaging itu ke seluruh lingkungan dalam perusahaan. Walk the talk kuncinya semuanya. Mulai dari atas ya, Pak. Ini bahkan ada yang bertanya, Pak, kalau mulainya dari mid level itu kira-kira berapa persen peluangnya? Nah, jadi bukan justru dari yang topnya. Nah gini, mid level itu peluangnya itu ada juga dengan catatan di topnya itu open mind. Ya. Yang paling atas harus open mind. Kalau yang atasnya tidak open mind, mentok semuanya. Mentok.
Saya bisa jamin. Kita punya ide macam-macam, atasnya nggak open mind, nggak terbuka, nggak mau belajar, nggak apa. Apa ya itu ya? Udah ini aja lah, baik itu aja. Nggak usah repot-repot lah. Ya, luin aja nggak selesai. Oke, baik. Artinya Dari Mas Taufik. walaupun yang misalnya yang atasnya itu generasinya sama dengan generasi saya, generasi kolonial, ya, tapi juga harus mau belajar, juga harus mau berubah, changing, adapt the new things. Yes. Yang pernah berhenti itu. Gitu, Pak Desi. Pak, dari Mas Taufik ada tambahan tidak terkait dengan bagaimana membangun budaya inovasi di perusahaan nih, Mas? Saya kira tadi yang disampaikan Pak Paulus sudah lengkap ya, powerful menurut saya. Tinggal saya nambahinnya dari sisi agile project-nya Mbak Tiwi, gitu ya. Okay. Tadi kan kalau dalam sharing saya kan bahwa kita semua tahu, teman-teman yang di korporasi sadar bahwa berinovasi di perusahaan itu tidak gampang. Dah, sepakat itu ya. 5 tantangannya yang 5 tadi yang di depan gitu ya. Unclear direction, lacking commitment, kemudian functional silo, kemudian support system yang nggak ada, kemudian harus ngasih bukti yang cepat. Ya, jawaban dari 5 itu apa? Ya Agile Innovation Project itu. Gulirkan Agile Innovation Project gitu ya. Seberapa gede? Tergantung kebutuhannya, tergantung kemampuan perusahaan gitu ya. Nah, karena Agile Innovation itu sendiri itu jadi MVP, itu jadi kendaraan kita untuk membuktikan ya ke orang-orang yang mungkin masih menyaksikan apa sih inovasi gitu ya, Pak Bulus ya. Wong kita ngurus yang ini aja masih jatuh bangun justru inovasi. Makanya itu melalui Agile Innovation Project itu kita akan buktikan ke-5 tantangan tadi itu bisa kita jawab. Ya, dengan prinsip-prinsip itu. Itu kalau tambahan dari saya, Mbak Tiwi. Oke, siap.